Akhlak tercela. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Rona, Ferdinand, Wafrah, Ainun, dan Karina. Definisi akhlak tercela kata menzmumah berasal dari bahasa Arab yang artinya tercela. Istilah ini digunakan oleh beberapa kitab tentang akhlak, seperti Ihya Ulumuddin dan Ya Risalah Al-Qusairiyah. Istilah lain yang digunakan adalah Masawi al-Akhlak sebagaimana digunakan oleh Asy-Syamiri. Macam-macam akhlak tercela. Pertama, syirik. Kedua, kufur. Ketiga, nifak dan fasik. Keempat, takabur dan ujub. Kelima, dengki. Keenam, jibah. Ketujuh, ria. Pengertian syirik. Syirik adalah menyamakan sesuatu dengan Allah dalam hal-hal yang secara khusus dimiliki Allah. Adapun definisi syirik secara khusus adalah menjadikan sekutu selain Allah dan memperlakukannya seperti Allah, seperti berdoa dan meminta syafaat. Syirik ada dua macam. Syirik akbar atau syirik besar adalah menjadikan sekutu selain Allah, lalu menyembahnya. Pelakunya keluar dari Islam dan segala amal baiknya terhapus. Syirik asgar atau syirik kecil adalah setiap perbuatan yang menjadi perantara menuju syirik akbar atau perbuatan yang dicap syirik oleh nas, tetapi tidak sampai mencapai derajat syirik akbar. Perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Pertama, syirik besar akan menghapus seluruh amal baik, sedangkan syirik kecil tidak sampai menghapus seluruh amal baik kecuali perbuatan-perbuatan yang menyertainya. Kedua, syirik besar menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam, sedangkan syirik kecil tidak. Dasar larangan syirik. Pertama, Al-Quran Surat Al-Kahf ayat 18-110. Kedua, Al-Quran Surat An-Nisa ayat 4-48. Ketiga, Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 5-72. Kufur. Kufur secara bahasa berarti menutupi. Kufur merupakan kata sifat dari kafir. Jadi, kafir adalah orangnya, sedangkan kufur adalah sifatnya. Menurut syarah, kufur adalah tidak beriman kepada Allah. Macam-macam kufur. Kufur besar ada 5 macam yaitu: pertama, kufur at-tauhid atau menolak tauhid. Kedua, kufur al-nimah mengingkari nikmat. Ketiga, kufur at-tabari melepaskan diri. Keempat, kufur al-juhud atau mengingkari sesuatu. Kelima, kufur at-tagtiyah atau menanam mengubur sesuatu. Macam kufur kecil, kufur nikmat, kufur amal, nifak dan fasik. Secara bahasa nifak berarti lubang tempat keluarnya yarbu atau binatang sejenis tikus dari sarangnya. Adapun nifak menurut syara artinya menampakkan Islam dan kebaikan, tetapi menyembunyikan kekufuran dan kejahatan. Pengertian takabur dan wujud. Takabur terbagi ke dalam 2 bagian, yaitu batin dan lahir. Takabur batin adalah perilaku dan akhlak diri, sedangkan takabur batin adalah perbuatan-perbuatan anggota tubuh yang muncul dari takabur batin. Perbuatan-perbuatan buruk yang muncul dari takabur batin sangat banyak sehingga tidak dapat disebutkan satu persatu. Dengki. Sifat buruk manusia yang banyak merusak kehidupan adalah dengki. Dalam bahasa Arab, dengki disebut hasad, yaitu perasaan yang timbul dalam diri seseorang setelah memandang sesuatu yang tidak dimiliki olehnya, tetapi dimiliki oleh orang lain. Kemudian dia menyebarkan berita bahwa yang dimiliki orang tersebut diperoleh dengan tidak sewajarnya. Adapun menurut Imam Al-Ghazali, dengki adalah membenci kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada orang lain dan ingin agar orang tersebut kehilangan kenikmatan itu. Ibnu Hajar menuturkan bahwa para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan gibah. Raghib Al-Syafani menjelaskan bahwa gibah adalah membicarakan aib orang lain dan tidak ada keperluan dalam penyebutannya. Al-Ghazali menjelaskan bahwa gibah adalah menuturkan sesuatu yang berkaitan dengan orang lain, yang apabila penuturan itu sampai pada yang bersangkutan, ia tidak menyukainya. Ria. Kata ria diambil dari kata dasar iruyah, yang artinya memancing perhatian orang lain agar dinilai sebagai orang baik. Ria merupakan salah satu sifat tercela yang harus dibuang jauh-jauh dalam jiwa kaum muslim karena ria dapat menggugurkan amal ibadah. Ria adalah memperlihatkan diri kepada orang lain. Maksudnya beramal bukan karena Allah, tetapi karena manusia. Ria ini erat hubungannya dengan sifat takabur. Macam-macam dapat muncul dalam beberapa bentuk kegiatan. Di antaranya,
Pertama, ria dalam beribadah. Kedua, ria dalam berbagai kegiatan. Ketiga, ria dalam berderma atau bersedekah. Keempat, ria dalam berpakaian. Terima kasih.